Halo teman-teman, ini mau mengenalkan namanya FSD. FSD itu full self driving, itu di kita untuk for Australia region ya, yang so far yang bisa di allow sama Tesla yang dikasih. So ini FSD itu jadi bisa menyetir sendiri. Potentially itu kita nggak perlu ikut pegang setir, tetapi kita harus tetap di belakang setir dan tetap atentif lah, istilahnya harus tetap melihat dan selalu waspada, karena sewaktu-waktu bisa kita harus take control. Jadi ini salah satu contoh, nanti saya akan jelaskan itu di later on pada saat terakhir. Kalau FSD itu di sini modelnya pakai model subscription atau langganan yang berbayar ya. Jadi sementara ini harganya itu 150 Australian dollar per bulan. Nah, ini untuk sekarang kita akan coba pergi ke satu titik ya, kita lihat ke sini. Nah, ini kan akan menuju ke arah tengah-tengah di South Perth ya. Nah, kemudian ini semuanya bisa, dan ini sudah mulai kita jalan ya. Nah, ini kalau FSD itu akan ada kelihatan tombolnya biru begini. Nah, ini kan tidak ada pegang sama sekali, dan dia akan mengambil jalur yang tercepat. Nah, ini untuk lebih baiknya kita akan ambil jalur nggak lewat freeway ya. Nanti pulangnya baru kita coba lagi. Jadi biar kelihatan seberapa besar kemampuan FSD ini. Kita rubah di edit trip, kan ini setting. Nah, ini kita rubah avoid highway. Nah, nanti dia akan berubah. Nah, dia akan ambil kiri nih. Dia ngambil kiri, lihat dulu ada yang kosong. Nah, dia akan belok sendiri. Wow, that was close. So, nah, dia akan ngambil. Nah, ini akan ngelewatin dalam-dalam, jalan dalam ya. Jadi lebih kelihatan kanan kirinya dan bagaimana dia bisa mengambil keputusan sendiri. Ini banyak yang sudah digunakan, tetapi tidak semua region itu akan ada FSD-nya. Nah, dia akan mengambil ke sebelah kanan karena dari screen-nya dilihat kanan kosong, ngambil sendiri. Nah, ini kita akan berbelok di sini. Nah, ini salah satu perbatasan, jadi kita harus menyeberang. Nah, di sini FSD ini akan mencari celah. Jadi ini memang sesuatu yang istilahnya itu uncontrolled intersection ya. Jadi tidak ada tanda kanan. Jadi ini akan ngelihat jalannya sepi apa tidak, aman apa tidak. Ini selama masih belum. Nah, ini bisa di override ya. Istilahnya override itu, kalau ini istilahnya aman-aman aja tetapi kok nggak jalan. Nah, kayak gini. Ini kalau ini sebetulnya bisa, tetapi mobil bilang nope, masih berbahaya. Dan ini masih belum bisa. Nah, ini masih kita lihat. Nah, ini kita coba tunggu. Nah, ini kita lihat memang kadang-kadang ini terlalu sensitif. Dan dia benar-benar make sure trafficnya sudah mulai lancar. Nah, ini kan udah mulai kosong. Nah, jalan kita. Nah, ini kita jalan. Ini 17 menit perjalanan ke sana. Ini akan mengikuti speed limit ya. Jadi ini kan ada 50. Ada 50. Dia akan ngikutin semuanya sesuai dengan petunjuk
jalan di sini. Kalau di sini 70 dia akan ngambil maksimum 70, dia nggak akan bisa lebih kecuali kita rubah dari tombolnya. Nah ini kita akan berbelok. Nah nanti di depan itu akan ada namanya runabout ya, putaran. Nah kalau di sini prinsipnya di Australia kita harus lihat sebelah kanan. Jadi karena sebelah kanan yang diutamakan dan harus diutamakan, dan orang-orang kendaraan di dalam putaran itu diutamakan. Nah nanti Teslanya akan bisa melihat kondisi dan akan jalan kalau sudah clear. Nah ini kita menuju, sudah mau incoming. Nah dilihat dia kosong, dia lanjut. Nah ini kan jalan normal lagi. In 200 meters, enter the roundabout and take the second Nah di exit. sini memang banyak namanya runabout ya. Jadi itu sesuatu yang hal biasa di Australia. Itu semuanya pasti dikit-dikit runabout. Jadi mengurangi lampu merah. Nah ini kan kembali lagi. Jadi dilihat kanan kosong, lanjut. Nah walaupun dia melihat kanan kosong, tapi mobil ini tetap akan melihat di depan. Jadi kalau ada orang nekat, dia akan take preventive maneuver. Jadi menghindar atau stop otomatis gitu loh. Nah ini ada di depan, ada mobil berhenti keluar, dia akan berhenti sendiri. Nah ini kita ada another roundabout. Nah itu ada mobil, dia ke kanan padahal, tapi mobil tetap berhenti karena tidak mau mengambil resiko. Jadi dia mau make sure keadaan kosong baru lanjut. Nah ini masih terus. Nah ini di Tesla itu ada salah satu opsi yang itu bukan FSD tetapi autopilot. Nah itu yang tidak berbayar, itu akan ada terus waktu beli, dan itu bisa dicoba lagi untuk next time ya. Nah ini stop lagi. Nah ini kan jalan. Nah ini kita belok lagi. Kita kalau biasanya itu jalan akan lewat highway, itu jalan yang ini ya biasa. Nah ini jalannya agak sempit juga dan dia tetap masih bisa. Nah ini kita lihat ya di penampilannya tuh. Nah ini ada mobil tuh kan mau keluar. Jadi kalau mungkin bagi teman-teman ada yang pernah dengar namanya Tesla Phantom Braking, itu dengan adanya FSD ini sudah, saya lihat sudah hilang ya. Nah ini ada orang mendadak gini aja dia nggak kaget nih mobil. Kalau yang dulu itu bermasalah dengan ada Phantom Braking. Phantom Braking itu tiba-tiba berhenti, nggak ada kayak orang tadi cuma motong begitu saja, mobil langsung pelan otomatis, buat kita bisa berbahaya tuh kalau di dalam lagi kenceng. Nah ini kan belok-belok, ini banyak kendaraan juga. In 200 meters, turn right onto Canning Highway. Nah, dia modelnya FSD ini
Jadi ini yang sudah saya baca, sistemnya itu dia akan login dengan kendaraan yang di depan kalau ada. Jadi seperti ini dia akan belajar nih. Dia akan mengambil mau yang mana nih, sebelah kanan kan kosong, nggak harus yang sebelah kiri. Nah ini dia akan ngambil, pada saat stop kita nggak akan ada kelihatan. Tapi nanti kalau sudah jalan, jadi prinsipnya itu FSD-nya itu akan lock dengan mobil depan. Kalau ada mobil, nah bila mana mobil ini kanan kiri jalannya dia akan ngikutin apa yang di depannya. Jadi tidak perlu istilahnya belajar sendiri, dia ngikutin pokoknya yang depan ini anggapannya yang bener lah. Nah tapi kita sebagai yang di driver seat harus tetap menjaga-jaga. Nah ini kan ada biru-birunya itu sedang ngelock yang ke depan karena ikutin. Tetap ini kan kecepatannya maksimumnya 60, kita masih di 55. Nah itu jadinya nanti dia akan tetap di bawah speed limit, nggak akan bisa kenceng kecuali kita rubah ya. Itu ada di melalui scroll wheelnya ini kita rubah, jadi bisa dicepetin bisa. Nah ini kita di lampu merah. Nah ini banyak kelihatan semua dari kanan kiri kamera di dalam mobil ini semua digunakan. Jadi dia akan bisa menjadikan itu jadi kayak semacam untuk melihat keadaan semua kendaraan di 360 ya. Jadi nantinya kalau ada apa-apa dia mau harus belok kiri, belok kanan. Jadi udah bisa siap. Nah kan dia akan lock lagi ke depan. Nah di depan ini paling kanan itu untuk belok kanan. Nah tapi kita harus ngambil yang tengah supaya untuk bisa terus. Nah dia akan harusnya smart enough untuk ngerti jangan ngambil yang sini karena sebelah sini untuk kanan. Nah dari sini nih bisa terus. Nah saat kanan kiri bisa. Nah dia ngambil yang tengah. Nah nanti kalau sudah sampai di lokasi kita akan coba kita akan stop FSD-nya, kemudian kita akan parkir ya. Parkir kalau saya pikir itu mobil zaman sekarang semua sudah banyak yang pakai itu ya. Jadi it's nothing different. Tapi ini cuma harusnya prinsip FSD ini bisa sampai pada lokasi dan bisa parkir. Kalau kita tinggal pilih parkirnya langsung mulai. Itu prinsipnya begitu. Jadi tetapi tidak semuanya akan bisa. Jadi parkirnya di sini modelnya pasti harus mundur. Jadi maju tidak bisa, dan sementara ini parkir paralel sedang bermasalah for some reason, nggak tahu kenapa. Jadi selalu kayak mau nyerempet, jadi nggak dipakai. Nah ini jalan terus. Ini kita lihat lagi petanya, kita akan belok di mana nih? Oh nanti di sana masih 1,4 lagi. Ini petanya ngambilnya dari Google juga, jadi tetap sama data Google, tetapi kayaknya trafficnya itu punyanya Tesla kayaknya loh ya. Kalau nggak, maybe kalau nggak itu tolong dibenerin ya di komennya. Nah ini ada option yang lain. Kalau untuk radio kita juga pasang radio Indonesia, jadi juga bisa. Nah ini namanya kalau pakai seperti ini nih, karena pakai internet itu ada tambahan lagi itu. Jadi ada namanya premium connectivity.
Nah itu berbayar juga tuh tiap bulannya. I think is $10 sekarang per bulan. Nah ini jalan lagi kita. Nah ini di depan banyak mobil ya, dan itu depan itu ada mobil. Ini jalan cenderung banyak, kadang-kadang mobil tuh mau belok saja. Jadi ini dia mengambil jarak untuk menjaga itu. Ini cuma kecepatannya cuma 60 ya, jadi nggak bisa lebih cepat lagi di jalan kecil gini. Nah ini bener-bener. Nah ini kan dia ngambil keputusan, oh ambil kiri saja deh untuk nanti, karena bersiap-siap dia untuk ngambil kiri. Jadi maka ini mobil tuh kan, karena dia udah mengetahui berapa jarak yang nanti harus belok, dia bersiap-siap jadi untuk ngambil kiri. Nah ini depan kita akan belok kiri. Jadi ini pada saat belok kiri ini memang sudah tahu dia. Tapi waktu selama saat kita pakai ini namanya FSD, pernah suatu saat yang dimana belok kirinya tidak dapat karena ada banyakan mobil. Mobil ngambil keputusan untuk terus, jadi nggak belok waktu itu. Jadi it's not foolproof ya. Jadi memang dia kalau memang nggak bisa ya cari aman, nggak akan belok. Nah ini memang kalau dia belok kanan kirinya tidak akan bisa ini ya, nggak akan agak ngebut, jadi memang agak slowly kan, belok kanan kiri agak pelan gitu loh. Jadi selama ini dari tadi ini kita ngelihat mobil tunggu, baru dia kosong baru jalan. Nah dari tadi ini kaki nggak ada nyentuh rem sama gas ya, jadi dia yang stop, dia yang ngegas. Nah ini ada mobil di depan gini, dihindarin, dia akan kelihatan. Nah ini dia akan melihat. Nah itu mobil belok, dia juga udah ngelihat, oh belok aman, dia lanjut. In 200 meters, enter the roundabout and take the second exit. Nah, kita 3 menit lagi sampai. Now enter the roundabout and take the Nah, second ini exit. ada lagi kita masuk ke roundabout. Nah, ini kita keadaan aman, terus kita lanjut. Nah, dia akan otomatis ngasih sign sendiri ya. Di sini kalau di Australia itu kalau masuk roundabout itu harus dari apa, kita kasih sign, terus keluar lagi dari roundabout harus kasih sign juga, karena itu udah peraturannya. Dua menit lagi nih. Sampai. Nah ini mobil merging nih, jadi di sebelah kanan tadi ada mobil, dia duluan, jadi dia lebih cepat. Nah bentar lagi kita sampai. Now enter the roundabout and take the first exit. Ya walaupun ini bukan roundabout tapi dianggap roundabout ya. Nah ini misalnya kalau saya maksimumnya kan dia cuma 50, bisa tinggiin tuh kan 53, jadi dia akan speednya akan bisa cepat dan diinjek gasnya dan di override gitu loh, tapi dia hilang balik lagi normal. Nah kita akan belok, ntar lagi kita akan berhenti di situ. Merah. Ya kita sudah sampai. Nah ini akan stop
sampai sini dulu. Nah ini di take over saya. Ini. Nah itu bunyi tanda take over. Kita akan berhenti dulu dan kita coba cari parkir yang masuk ya. Mundur. Nah ini nih. Ini. Nah ini kita coba. Nah ini di sini ada nih parkir nih. Kita pencet, kita start. Nah kanan kiri kosong, lanjut, space bisa. Oke, itu FSD in general ya. Next time kalau itu akan dijelaskan dengan cara lain yang autopilot tadi, Pak. So far, bagaimana? Bagi saya sih oke. Thank you. Komen ya kalau itu.